warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Mushola Baitus Salam dengan bahasan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Setelah kita menyelesaikan hadis terakhir, yaitu tentang berbakti kepada kedua orang tua, ridallahi fi ridul walid wa sakhatullahi fi sakhatil walid. Maka malam hari ini kita akan melanjutkan hadis yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala anni nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Muttafaqun alaih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan demi zat yang jiwaku di tangannya, tidaklah seorang beriman sampai dia mencintai tetangganya, auli akhihi ataupun mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, sebelum kita membahas hadis dari atau matan hadisnya, kita akan mengenal perawinya dulu. Perawinya tadi bernama Anas. Disebutkan bahwa sahabat Anas bin Malik, kenapa kita tidak langsung menyebutkan hadisnya, menjelaskan hadisnya? Kita juga perlu membahas perawinya. Karena bagaimanapun lewat beliaulah hadis itu sampai ke kita. Maka Rasul mengatakan, la yashkurullaha man lam yashkur linnas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang gak mau terima kasih kepada seseorang. Tidak bersyukur kepada Allah ketika seorang tidak berterima kasih kepada manusia. Nah, di antara bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan Islam adalah kita bisa mengkaji hadisnya. Kita bisa mengkaji ajarannya. Bisa mengetahui syariat. Lewat siapa? Rasul. Dari Rasul. Dan Rasul nggak ketemu kita. Jaraknya jauh.
Saking jauhnya kayak seperti bainas sama'i was sumur. Antara langit dan sumur. Saking jauhnya. Nah. Di sana para sahabat mengajarkan kepada kita hadis-hadis yang diambil dari Rasul. Maka kita berterima kasih kepada sahabat yang telah menyampaikan ilmu dari Rasul. Dan minimal kita berbentuk terima kasih kepada mereka, tahulah siapa sih perawinya yang meriwayatkan hadisnya. Hadis ini dari jalan sahabat Anas, atau yang sering kita dengar dengan Anas bin Malik. Pernah dengar jamaah? Pernah sih tadi Ustadz ngomong maksudnya sebelum ini. Kalau setelah ini ya pastinya apa? Ya mungkin ada yang belum pernah, ada yang sudah sering, macam-macam. Nama aslinya adalah Anas bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau nama aslinya adalah Anas. Bapaknya Malik. Namanya Malik bapaknya. Bin Nadhr. Ya, bin Nadhr ini kakeknya. Al-Ansari, orang Ansor. Suku Ansor. Penduduk Madinah. Dari kabilah atau suku yang disebut dengan Khazraj. Di Ansor itu ada dua suku besar. Yang pertama namanya Khazraji, yang keduanya Aus. Ada dua kabilah besar. Ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah itu ada dua suku. Suku pertama adalah suku Khazraj, yang kedua adalah Aus. Dan sama-sama kaum Ansor. Beliau memiliki nama kunyah dengan Abu Hamzah. Abu itu nama kunyah. Ya, sering kita sebutkan nama kunyah itu yang dimulai dari Abu, Ummu, Ibnu. Nah, jenengan bapaknya namanya Ahmad. Ya, berarti jenengan nama kunyahnya Ibnu Ahmad. Bapaknya namanya Tejo, ya Ibnu Tejo. Nah, itu nama kunyah atau Abu. Kemudian disebutkan Malik, yaitu bapaknya Anas bin Malik. Malik ini, bapaknya Anas, ketika istrinya, yaitu istrinya atau ibunya Anas bin Malik masuk Islam, ternyata Malik ini nggak terima. Ya, bapaknya Anas bin Malik itu nggak terima. Nggak berkenan, marah. Kemudian dia pun nggak lama setelah itu dalam perjalanan perdagangan dia ke negeri Syam, meninggal dunia. Sehingga Anas bin Malik ya kala itu ya sudah ya bapaknya meninggal dalam keadaan masih anak-anak. Nah, wa kana wulida qabla hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam asra sanah. Anas bin Malik ini dilahirkan sebelum Rasul hijrah 10 tahun. Sebelum hijrah 10 tahun, Anas bin Malik lahir. Berarti ketika Rasul hijrah umurnya ya 10 tahun. Ya, tinggal dibalik aja. Lahir 10 tahun sebelum hijrah. Jadi kurang lebih ketika Rasul baru diperintahkan dakwah secara terang-terangan. Karena dakwah di Mekah pertama kali mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah untuk berdakwah, Rasul enggak dakwah secara terang-terangan enggak. Tapi sembunyi-sembunyi. Selama 3 tahun.
Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Karena keadaannya memang belum kuat. Belum banyak pendukung. Belum banyak yang beriman. Itu aja masih pilih-pilih. Ya, masih pilih-pilih yang mau didakwahi. Jadi Rasul pilih-pilih. Orang-orang yang potensi bisa menerima. Ya, karena enggak semuanya tahu sendiri keadaannya kayak apa. Mulai dari istrinya masuk Islam. Kemudian Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib. Ya, terus ada beberapa orang. 3 tahun sembunyi-sembunyi. Terus belajarnya dulu di mana? Selama dakwah sembunyi-sembunyi di Darul Arqam. Dar itu rumah, Arqam nama orang. Belajarnya di rumahnya Arqam begitu. Arqam ini pemuda dari Quraisy, umurnya 16 tahun. Punya rumah di belakang Bukit Sofa. Pintunya 2, depan 1, belakang 1. Nanti disitulah belajarnya kaum muslimin yang awal-awal masuk Islam. Ada tempat markas untuk belajar adalah di rumahnya Arqam ini. Walaupun nggak terkenal, tapi Arqam pahalanya banyak. Itu rumah pertama yang buat pengajian. Sebelum ada masjid. Ya, karena waktu masih dakwah secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Nah, setelah 3 tahun barulah dakwah terang-terangan. Nah, mulai dakwah terang-terangan, Anas bin Malik di Madinah lahir. Begitu. Anas bin Malik di Madinah lahir. Wa ummuhu Ummu Sulaim, abuhu Malik ibnu Nadr. Ibunya namanya Ummu Sulaim. Ya, ibunya namanya Ummu Sulaim. Wa aslamat Ummu Sulaim qabla maji'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Maka Ummu Sulaim ini masuk Islam terlebih dahulu. Jadi ibunya Anas bin Malik masuk Islam duluan. Setelah apa? Setelah masuk Islam, nggak lama suaminya meninggal. Janda. Nah, kemudian setelah itu dia sudah beriman sebelum Rasul datang ke Madinah. Pernah ketemu Rasul? Belum pernah. Kau masuk Islam? Iya. Karena memang sebelum Rasul hijrah ke Madinah pun, di Madinah sudah ada orang-orang yang sudah masuk Islam. Tapi nggak banyak. Ya, mereka diam-diam ngajarin tentang Islam. Ada seorang Nabi di Mekah sana, begini sifatnya. Sampailah Ummu Sulaim ini tertarik, ya, dan dia pun masuk Islam. Setelah masuk Islam, wa kanat aktsarat akhbarathu Ummu Sulaim Anas ibn Malik an sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah masuk Islam dikabarkan tentang akhlak tentang Rasul yang ada di Mekah, ya. Kemudian dia pun tertarik masuk Islam dan Anas bin Malik diajarilah, diceritakanlah tentang Rasul. Seorang ibu yang baik, ada tanggung jawab mendidik anaknya. Karena Anas bin Malik ini umurnya masih kecil kan tadi. Ya, 10 tahun. Ya, 10 tahun diajari oleh ibunya. Ya, di sana ada seorang nabi, namanya ini ajarannya begini, sifatnya seperti ini. Ya, diterangkan akhlaknya, adabnya nabi, kemudian dermawannya, ya, kemudian kasih sayangnya, pemberaninya. Karena sering diceritakan oleh ibunya tentang sifat-sifat Rasul, akhirnya Anas bin Malik tertarik. Akhirnya pun dia masuk Islam, jemaah. Lewat ibunya ini. Itu pendidikan orang tua memang lebih utama. Yang kadang-kadang kita itu seringnya nggak begitu. Nyerahin kemana? Sekolah. Kalau anaknya nggak benar, yang dimarahin siapa? Gurunya. Yang dimarahin sekolahnya. Padahal pendidikan pertama sebelum pondok pesantren, sebelum sekolah itu orang tua. Kenapa? Karena yang tanggung jawab nanti di hari kiamat kan orang tua.
Yang ditanya tentang anak itu siapa? Orang tua, bukan sekolah. Sekolah itu membantu. Bukan apa? Bukan diserahkan pendidikan secara total. Orang tua lepas tangan, enggak begitu. Sekolah, pondok juga apa? Ikut membantu, tapi apa? Pertama yang bertanggung jawab itu orang tua. Kenapa orang tua yang akan ditanya tentang anaknya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin dan akan ditanya tentang yang dipimpin. Siapa? Kalau kita sebagai orang tua, anak akan dipertanggungjawabkan. Ya. Maka tentunya sebelum mendidik anak, maka persiapkanlah orang tua. Nah kalau orang tuanya ibunya nontonnya sinetron doang, repot. Ceritanya artis-artis terus. Akhirnya anaknya kenalnya siapa? Artis. Kalau bapaknya yang gemarnya bola terus, akhirnya nama anaknya pun pemain bola. Nih pemain ini, begini-begini. Nah ini kita lanjutkan. Jadi Anas bin Malik sebelum masuk Islam karena sering mendengar tentang Rasul dari ibunya sampai menjadikan Rasul itu sebagai idola. Sebagai idola dan masuk Islam ya di umur yang masih muda yaitu 10 tahun. Bahkan sebelum 10 tahun. Saya mengatakan 8, saya mengatakan 9 tahun. Kalau 9 tahun kelas berapa sekarang? SD. Kelas 2. Kelas 2 SD sama. Nah, disebutkan sampailah waktu yang ditunggu-tunggu ketika hijrah. Waktu yang ditunggu-tunggu ketika hijrah. Bayangkan, idolanya mau datang ke Madinah. Ya bukan Rasul juga awalnya pengen ke Madinah, nggak, karena ya masalahnya nggak gampang seperti itu, tapi masalahnya mau dibunuh sama orang-orang kafir Quraisy. Sampai akhirnya hijrah lari ke Madinah. Itu ditunggu-tunggu kedatangan Rasul jemaah. Jadi Rasul ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan lewat jalan alternatif. Kalau antum dari Madinah ke Mekah atau Mekah ke Madinah jalan alternatif, ya kan, yang biasa dilewatin itu berapa jam? 6 jam ya kan. 6 jam itu jalan alternatif. Rasul ketika hijrah nggak lewat situ. Lah mau dicari lagi buronan sama orang-orang musyrikin Quraisy. Kenapa? Karena Rasul akan dibunuh. Bahkan kalau bisa membunuh atau ya ditangkap hidup atau mati dapat 100 onta. Karena larinya sama Abu Bakar, maka satu kepala dihargai 100 onta, berarti kalau dua-duanya 200 onta. Itu ditempel di mana-mana tuh. Dicari. Yang ketemu Muhammad atau Abu Bakar, satu kepalanya 100 onta. Langsung nyari semuanya. Yang punya pedang, ambil pedang, cari. Yang punya cangkul pun bawa cangkul juga kalau ada. Pokoknya semuanya nyari itu semua. Nah, Rasul lewatnya mana? Rasul lewatnya muter. Jadi bukan lewat jalan alternatif, jalan yang sudah dilalui gampang. Lewatnya muter ya sampai Laut Merah. Jadi kalau misalnya mau arah sana, ini nggak langsung sana, tapi muter sana. Muter. Tapi lewat jalan apa? Jalan yang tidak dilalui. Makanya Rasul itu nyewa ya seorang penunjuk jalan. Kalau sekarang kan sudah ya apa itu maps gitu ya. Kalau dulu nggak ada. Namanya Abdullah bin Uraikid. Ya, Abdullah bin Uraikid ini ya seorang yang kerjanya sebagai penunjuk jalan. Ya, dia ahli jalan dan jalannya bukan jalan sembarangan. Dia tahu jalan-jalan yang nggak dilalui oleh manusia. Ya, kalau kita jalan tikus, tahu jalan tikus? Jalan tikus itu kan jalan apa? Ya, masih dilalui orang kan gitu. Apa? Ya, ini jalan ini nanti ketemunya ini
Jalan tikusnya ini kan begitu. Ini memang cari jalan yang nggak dilewati orang. Jadi susah, ya, repot. Dan itu pun sempat kena juga gitu loh. Ya. Sempat kena juga, ketahuan juga walaupun akhirnya ya jatuh dia. Ya, akhirnya dia balik lagi ke Mekah. Kurang lebih Rasul datang ke Madinah dengan waktu 16 hari. Jadi hijrahnya Nabi itu enggak sehari atau 2 atau 3 hari, enggak 16 hari. Karena muter tadi, ya, muter dari Mekah ke Madinah lewat jalan apa? Jalan-jalan tikus lah begitu. Ya, sampailah 16 hari. Apa katanya Anas bin Malik yang ketika itu umurnya 10 tahun, wayantadirunahum muslimuhum wa kafiruhum. Dan orang-orang yang nunggu di Madinah itu enggak cuma kaum muslimin. Dan orang-orang Yahudi juga ikut. Tujuannya Yahudi itu nunggu Rasul mau ngapain? Bukan beriman. Ngelihat nabinya kayak apa sih? Begitu. Pas enggak sih kayak yang di kitab kami? Begitu. Penasaran. Tapi kalau yang kaum muslimin nunggu, memang sudah ada ikatan iman. Wa fihi Anas ibnu Malik wa umruhu asrasana. Dan ketika itu di rombongan atau orang-orang yang lagi nunggu Rasul selama 16 hari. Jadi setiap pagi datang. Jadi kira-kira habis subuh kaum muslimin orang-orang Ansor udah nungguin. Mana ya? Dilihat dari kejauhan. Mana Rasul kok nggak datang-datang sampai sore. Wah, kayaknya Rasul nggak datang hari ini, pulang, mereka bubar. Besok pagi duduk lagi di situ. Di perbatasan masuk kota Madinah duduk lagi, orangnya banyak, kaum muslimin. Nunggu lagi. Ya, 16 hari. Kalau kita nunggu orang sehari atau 1 jam nggak datang gimana coba? Ah, ini kayaknya nggak datang. Padahal baru berapa menit? 5 menit aja udah kayaknya megah. Wah, gitu. Baru 5 menit sudah pegangnya apa? Jam terus, ini 16 hari jamaah. Itu menunjukkan mereka sangat cinta kepada Rasul. 16 hari ditunggu setiap hari. Dari pagi sampai sore. Baru mereka pulang, besok lagi. Kalau kita kan paling 1 jam udah nggak datang. Ya. Jangankan 1 jam. 5 menit. Ya. Saya pernah mau ngisi pengajian jamaah. Cuman macet dikit. Ya, 5 menit telat sampai bubar nggak ada jamaahnya. Sampai itu kok nggak ada jamaahnya padahal baru selesai. Ya, akhirnya ada jamaah satu yang dia bubar juga, cuman ketinggalan. Pak, pengajiannya gimana, Pak? Lo kirain nggak datang, Tat? Loh, cuman ya macet 5 menit, 7 menit. Ya kirain nggak datang, Tat, bubar, Tat. Ya kalau nunggunya sampai mau isya ya masih mending nih 5 menit. Ya, terus gimana, Tat? Ya gimana, Pak? Apa panggil lagi, Pak, itu jamaahnya gimana? Lah nggak enak, Tat, kayaknya udah nggak enak. Saya yang ketinggalan tadi bubarnya udah. Terus gimana, libur? Ya udah libur. Ya, nah itulah. Malah mungkin baru 3 menit ustadznya telat. Alhamdulillah ini kayaknya ustadznya telat ini. Ya, kayaknya nggak ngisi pengajian. Alhamdulillah, sujud syukur. Ya, ada halangan malah apa? Sujud syukur. Nah, jadi apa? Disebutkan Anas bin Malik ini ketika Rasul datang ke Madinah umurnya 10 tahun. Sampailah hari yang ke-16, tepatnya kurang lebih ketika siang. Jadi siang hari, panas. Rasul datang dari kejauhan. 2 orang. Yang satunya mana penunjuk jalan, sudah pulang. Kan sudah ditunjuk ini, lurus ini Madinah. Begitu. Dia udah pulang. Tinggallah Rasul sama Abu Bakar. Kelihatan dari jauh. Itu siang sekitar kalau ya di sini ya sekarang itu mungkin sekitar 10:30 sampai sebelum duhur. Rasul datang dari kejauh. Wah, itu Muhammad. Ini Nabi langsung semuanya. Ya makanya ada tola al-badru alaina. Nah itu kan. Ya. Kemudian para sahabat senang semuanya melihat Rasul. Ya. Sampai ketika Rasul datang itu, ya Rasul itu kan lebih muda dari Abu Bakar setahun. Tapi Abu Bakar itu kelihatan lebih tua. Lebih tua walaupun pada Rasul itu setahun lebih muda tapi umur yang tidak beda jauh. Abu Bakar itu kelihatan lebih tuanya. Kalau beda setahun kan biasanya ya nggak terlalu lah gitu.
Sampai sahabat yang nggak pernah ngelihat Rasul, dikiranya Rasul itu yang Abu Bakar. Gitu. Mereka sudah pakai mayungin, pakai kain, ditutupin. Ternyata yang ditutupin itu Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengatakan, Rasulnya bukan saya, ini Rasulnya. Ganti, ya begitu. Ya, gitu. Kalau kita udah bangga dulu, oh ini saya. Abu Bakar malah gak enak. Rasulnya bukan saya, ini Rasul. Nah, para sahabat kala itu semuanya gembira semua jamaah. Apa katanya Anas bin Malik yang ketika itu ngikut ngeliat dan ibunya? Wahina ja'a Rasulul Madinata wa ra'atil muslimina takhattama indahum wa ana thaibun miskin. Semua para sahabat yang ketika menyambut Rasul, mereka mengatakan, ya Rasul, nginepnya di rumah saya ya Rasul. Ya. Semuanya menyambut dan memerintahkan agar Rasulnya, kan Rasul belum punya rumah. Pertama kali datang itu kemarin nggak ada rumahnya. Semuanya menyambut, bahkan semuanya mereka ngasih sesuatu. Ada yang bawain makanan, ada yang bawain air, semuanya bawa. Kemudian semuanya minta untuk mampir di rumahnya. Bayangkan, ya, rumah yang pernah disinggahi Rasul kayak apa, jamaah? Ya, kita paling cuman disinggahi camat aja senang gak, jamaah? Camat, apalagi Rasul. Ya. Apa kata Anas bin Malik? Wa qalat ummi, ibu saya dia mengatakan, anak saya pun miskin, tapi aku bingung. Kata ibunya, saya juga pengen memberi sesuatu hadiah kepada Rasul. Tapi gimana, saya cuma seorang janda dan miskin, bawa anak yang masih 10 tahun. Ya, sedih. Apa yang bisa saya berikan ke Rasul? Ya. Kemudian Ummu Sulaim pun, ya, dia mengatakan, ya Rasulullah, ketika sampai ketemu Rasul, dia mengatakan, ya Rasulullah, innahu lam yabqa rajulun wala imra'atun minal ansori illa waqad athafatka bituhfatin wa inni la aqdiru ala ma atfahuka bihi illa ibni hada. Ya Rasul, semua orang senang bergembira menyambutmu, memberikan hadiah ya Rasul. Enggak yang laki-laki, enggak yang perempuan, semuanya mereka ngasih hadiah ya Rasul. Tapi lah aku apa daya, saya seorang yang miskin, saya cuman bawanya anak ini ya Rasul. Ya, saya cuma punya anak ini, maksudnya dipegang, yaitu Anas bin Malik. Ya, kemudian ibunya mengatakan, Ummu Sulaim, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna Anasan gulamun kaisun labibun yakhdimka ya Rasulullah. Izinkanlah aku untuk menjadikan dia sebagai pembantumu ya Rasul. Saya nggak punya apa-apa untuk memberikan hadiah ya Rasul. Saya cuma punya anak ini. Izinkan saya untuk menjadikan anak ini 10 tahun ini, Anas bin Malik, untuk menjadi pembantumu ya Rasul. Luar biasa jamaah. Ya, nggak punya apa-apa tapi usaha, ada usaha. Minta izin agar Anas bin Malik untuk menjadi pembantumu ya Rasul. Ya. Sesungguhnya dia seorang anak yang baik, anak yang cerdas, tetapi dia sering sakit-sakitan. Ya. Kemudian Rasul pun menerima jamaah. Ya. Rasul pun menerima. Dan ketika Rasul menerima, Rasul pun famasaha Rasul Anasan. Kemudian Rasul mengusap kepalanya. Ya. Kemudian Rasul mendoakan. Ya Allahumma aktsir malahu ya Allah. Ya. Jadikanlah dia orang kaya. Diusap kepalanya. Jadikanlah dia orang kaya. Wa waladahu, dan banyakkanlah keturunannya. Wa atil umru, dan panjangkan umurnya. Waghfir, dan bau, dan ampunilah dosa-dosanya. Ini kalau Rasul yang doain kira-kira makbul nggak jamaah? Makbul. Luar biasa ini. Ya. Ketika Rasul mendoa diusap 10 tahun. Dia lihat orang yang menjadi idola kayak apa. Apalagi yang sudah sekian lama kangen, bahkan ketika Anas bin Malik masuk Islam dan dia sudah mendengar tentang Rasul, itu awalnya pengen berangkat ke Mekah. Pengen langsung tinggal di sana. Tapi ibunya melarang. Semoga nanti dia
Semoga nanti dia akan tinggal di sini. Dan benar dikabulkan diantaranya karena hijrah itu tinggal di Madinah. Semoga nanti Nabi itu tinggal di sini, maksudnya di Madinah. Ya. Nah, maka Rasul pun mendoakan Anas bin Malik dengan doanya, Allahumma aksir malahu, ya Allah. Ya, ketika awal datang, ya, jadikanlah dia orang kaya. Disebutkan sama Anas bin Malik, ya, beliau menjadi orang kaya raya. Tentunya setelah Rasul wafat, jadi orang kaya raya. Wa kana agnan nasi min ahlil ansor, dan nanti dia ketika dewasa termasuk dari orang Ansor yang paling kaya. Ya. Padahal kan miskin tadi, orang miskin, tapi Rasul doain. Dan beliau, Anas bin Malik, dia sampai punya kebun kurma. Kebun kurmanya luas. Yusmiru marrotaini fisana. Panen kurmanya setahun 2 kali. Umumnya kurma itu setahun sekali. Waktu-waktu mendekati musim haji, itu wayahnya apa? Panen kurma. Khusus kebun kurmanya Anas bin Malik, panennya 2 kali. Hebatnya kan? Kalau ada orang begitu di sini gimana coba? Disembah. Langsung dia Pak, wah ini luar biasa nih. Wali nih mungkin begitu ya. Tapi orangnya dulu nggak masalah, udah tahu ini doanya Rasul makbul ini. Ya pernah didoakan. Ya. Bayangkan, umumnya kurma itu setahun sekali panen. Ya. Umumnya di musim-musim haji itu mulai mau panen. Loh, ini 2 kali panen, bayangkan coba. Ya. Walam yanzil al-mataru fil akhir, dan anehnya lagi, di kebunnya Anas bin Malik itu sering turun hujan subur. Ketika di tempat kebun-kebun yang lain jarang turun hujan, khusus di kebunnya Anas bin Malik sering turun hujan. Ya, makanya tadi bisa panen 2 kali dalam setahun, kaya raya. Dan Rasul ketika doain ketika di umur 10 tahun, dan benar umurnya panjang dia. Anas bin Malik umurnya panjang. Wa atil umrahu, dan panjangkanlah umurnya panjang dia. Disebutkan umurnya sampai 100 tahun jemaah. Berarti ketemu Rasul di umur 10 tahun, nanti dia jadi pembantunya Rasul 10 tahun. Karena Rasul di Madinah kan 10 tahun. Masih hidup setelah itu 80 tahun. Makanya sahabat-sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia ini Anas bin Malik. Yang sezaman dengan para sahabat rata-rata sudah meninggal dunia. Yang pernah ketemu dengan Rasul, sahabat-sahabatnya Rasul, rata-rata sudah meninggal dunia, kecuali sahabat Anas bin Malik. Kenapa? Umurnya paling panjang. Wa aksir waladu, dan perbanyaklah dia keturunannya ketika meninggal jemaah. Anas bin Malik, dia punya anak cucu, ya, dan anaknya cucunya itu sampai disebutkan anak cucunya itu sampai 125. Anak cucunya dia 125. Sekarang cucunya udah berapa? 5 sudah lumayan, 5. 10 udah 70 tahun kan gitu. Bayangkan anaknya sama cucunya 125. Berkah doanya Rasul, doain waktu kecil. Ya, luar biasa nih Anas bin Malik. Wakfir dan bau, dan diampunilah dosa-dosanya. Ya. Kisah Anas bin Malik setelah menjadi pembantunya Rasul, dan boleh seorang itu menggunakan pembantu, boleh kalau memang butuh. Ya, kalau memang butuh dan mampu bayar, kan begitu. Rasul itu menjadikan Anas bin Malik karena persetujuan dari ibunya yang menjadikan hadiah Anas bin Malik untuk jadi pembantunya. Rasul terima. Makanya Anas bin Malik itu sahabat yang paling banyak tahu tentang Rasul. Kenapa? Pembantunya. Di dalam rumah atau di luar rumah. Ya masih anak-anak, di dalam rumah sudah biasa. Bawain sering, Anas bin Malik sering dalam hadisnya, banyak kalau Rasul mau wudu dia bawain air. Kalau Rasul mau keluar, Anas bin Malik yang kadang di depan, kadang di belakangnya. Ya Rasul ada keperluan apa dipanggil Anas bin Malik.
Ya, sebagaimana umumnya pembantu gimana lah, begitu. Ya. Apa katanya Anas bin Malik? Dia menceritakan pengalamannya jadi pembantunya Rasul. Khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari wal hadr. Saya menjadi pembantunya Rasul di rumah dan di luar. Di dalam rumah dan di luar dan lagi safar. Kalau pembantu umumnya apa? Di rumah doang, ya enggak? Anas Malik enggak? Di dalam rumah, di luar, dan ketika safar. Ngikut, banyak ngikut. Gitu. Nah, masih anak-anak. Magdamahul al-Madinata hatta tuwufiya. Dari mulai datangnya Rasul ke Madinah, dari mulai menginjakkan kakinya di Madinah, saya jadi pembantunya sampai Rasul wafat. Berarti 10 tahun. 10 tahun jadi pembantunya Nabi. Ya. Apa kata Anas bin Malik pengalamannya menjadi pembantunya Rasul? Fama qala li ufin qat. Rasul enggak pernah ngelarang saya. Enggak pernah, jangan. Enggak pernah. Ya. Enggak pernah ngelarang. Intinya terserah gitu. Ya. Terserah, yang penting apa enggak pernah ngelarang. Kalau kita kan enggak, ya, beli ini. Kenapa kamu begini? Kan begitu. Ya, kamu jangan begini. Kenapa kamu begini? Rasul nggak pernah begitu. Ya, sekalipun nggak. Ini 10 tahun loh. Ya, kalau kita ada pembantu kadang-kadang baru 2 hari udah nggak betah. Baru 2 hari apa? Nggak betah. Dimarahin mulu masalahnya. Paling kalau pun sebulan bisa dapat gaji sebulan habis itu keluar. Ini 10 tahun. Wa qala li syai'in sana'tuhu. Ma qala li syai'in sana'tuhu. Nggak pernah protes. Rasul nggak pernah protes saya selama 10 tahun. Nggak pernah ngomong, kenapa kamu begini ya Anas? Kenapa kamu tuh ngelakuin ini? Nggak pernah, 10 tahun. Lima sanatahu. Nggak pernah protes Rasul, nggak pernah. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqa. Dan saya menyaksikan menjadi pembantunya Rasul selama 10 tahun. Beliau manusia terbaik akhlaknya. Luar biasa coba. Ya. 10 tahun saya menjadi pembantunya. Manusia paling baik akhlaknya itu Rasul. Kalau ngomong orang jauh mungkin kita nggak percaya. Tapi kalau yang ngomong pembantunya 10 tahun, kayaknya pasti benar. Udah kalau pembantu hari ini, ya 2 bulan keluar gimana? Kenapa majikannya? Nggak benar majikan saya. Ya, nggak dikasih makan saya. Ya. Ini enggak 10 tahun. Saya menjadi pembantunya Rasul semenjak datang ke Madinah sampai wafat. Dan saya menyaksikan beliau orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Manusia terbaik akhlaknya. Wala hariron wala syai'an kana alyanu minal kafir Rasul. Dan setiap kali saya salaman menyentuh tangannya, itu tangannya Rasul lebih lembut dari sutra. Wati lembut enggak jamaah? Kira-kira kalau salamannya kayak sama jenengan gimana? Wah, banyak kapalnya nih. Nggak bisa Pak, bisa nyangkung. Ya, saking sering megang kerjaan, ya enggak? Katanya Anas bin Malik, setiap saya salaman dengan Rasul, saya merasakan tangannya itu lebih lembut dari sutra. Luar biasa coba. Ya. Wala syamamtu miskan qat kana atyabu min iraqir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya merasakan bahwa keringatnya Rasul itu jauh lebih wangi dari minyak kasturi. Ini yang nyaksi ini pembantunya. Ya. Tahu benar. Dan keringatnya Rasul itu jauh lebih wangi dari minyak kasturi. Jadi kemana-mana tuh wangi baunya sama. Lebih wangi dari minyak kasturi. Kalau keringatnya kita, buat orang sebelahnya nggak kuat. Apalagi pulang kerja capek dari pagi, ya sholat nggak mandi dulu gitu kan. Langsung datang ke saf, Allahu Akbar. Langsung nyebar. Ya, yang sebelahnya langsung, waduh baunya nggak enak banget nih. Mau tutup hidungnya khawatir mati gitu kan, nggak bisa nafas kan. Ya, tapi kalau ya menghirup ya kayaknya mumet juga, itulah. Ya. Rasul nggak jamaah. Ini kesaksian pengalamannya beliau 10 tahun. Anas bin Malik
Orang nomor 3 yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Yang pertama Abu Hurairah, ini laki-laki. Abu Hurairah, kalau perempuannya ada lagi, Aisyah radhiyallahu anha. Abu Hurairah yang pertama. Kemudian Abdullah bin Amr yang pernah saya ceritakan. Abu Hurairah hanya ngapalin. Kalau Abdullah bin Amr bin As, dia ngapal dan nulis. Ya. Maka yang ketiganya ini Anas bin Malik. Hadis-hadis yang banyak diriwayatkan dari Rasul, kurang lebih 2180 hadis. Dia menghafal hadis-hadis yang dia dapat dari Rasul, dari ucapannya, dari perbuatannya, ya, itu dihafalkan sampai 2180. Jangan hafal berapa hadis emang? Ya, berhadis-hadis, alhamdulillah lumayan. Minimal ya satu lah, masa sih nggak ada yang satu hadis hafal, ya kan? Apa katanya Anas bin Malik? Ya, saya banyak meriwayatkan hadis dari Nabi ketika di dalam rumah, ketika di luar rumah, dan ketika safar. Karena sering nemenin begitu, sering nemenin. Anas bin Malik ibadahnya disebutkan wa kana yusolli yutilul qiyamah hatta taqattara qadamahu damman. Beliau itu walaupun pernah jadi pembantunya Nabi 10 tahun, orangnya nggak sombong, jemaah. Nggak merasa masuk surga, nggak merasa sudah pasti masuk surga. Walaupun Rasul sudah memberikan jaminan. Sahabat-sahabat orang Ansor, nah, beliau orang Ansor. Tapi beliau walaupun pernah jadi pembantunya Rasul, ya, sholat malamnya itu sampai kakinya itu bengkak, jemaah. Bengkak kemudian keluar darah. Itu kira-kira sholat lama rajin malas? Rajin. Kakinya bengkak. Saking rajinnya sholat malam. Kalau jenengan kakinya bengkak, kenapa jemaah? Kolesterol itu ya jemaah. Nah, kalau ini enggak, memang saking rajinnya sampai kakinya bengkak. Ini orang yang jadi pembantunya Nabi. Mungkin kalau kita seandainya yang jadi pembantunya Nabi, Pak, enggak pengajian. Oh, saya udah pernah pembantunya Nabi, surga lah. Itu kalau kita mungkin begitu. Ya. Tapi Anas bin Malik enggak. Walaupun utamanya banyak, sholat malamnya itu sampai seperti itu. Wa idza khatamal Qur'ana jama'a waladahu wa ahla baitihi wa da'ahum lahu. Sering menghatamkan Al-Qur'an. Ya, sering menghatamkan Al-Qur'an. Ini bisa seminggu sekali khatam Qur'an, khatam Qur'an. Sholat malamnya rajin, khatam Qur'an, orang kaya raya. Luar biasa begini. Ya, kalau hari ini jarang begitu. Sudah kaya raya, ya ibadahnya kurang. Ibadahnya rajin, miskin. Ya. Anas bin Malik enggak. Sudah umurnya panjang, orang kaya raya, keturunannya banyak, ibadahnya rajin. Wah, kurang apa jemaah begitu. Kemudian wa ghazzama Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ghazawat. Peperangan-peperangan yang Rasul langsung terjun, nggak pernah absen jemaah, nggak pernah goib. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Khandaq, perang Tabuk, perang Khaybar. Rata-rata yang dilalui peperangan ketika itu Anas bin Malik nggak pernah goib. Antum selama pengajian di sini pernah goib? Rasul itu Anas bin Malik nggak pernah goib. Ikut perang terus. Yang diikuti oleh Rasul pasti Anas bin Malik ikut. Ya. Kemudian wa aqamal bil Madinati wa syahara futuha ila zamani Umayyah. Kemudian Islam tersebar zamannya Abu Bakar, setelah Rasul wafat tersebarlah Islam sampai ke Damaskus, sampai ke negeri Syam, ke Persia, sampai ke Habasyah, ya. Akhirnya Anas bin Malik pindah ke Basrah, yaitu ke Irak untuk berdakwah, ya. Sampailah Anas bin Malik, ya, sampai hidup pada zaman khilafah Umayyah. Jadi hidup zamannya Rasul, hidup zamannya Abu Bakar, hidup zamannya Amirul Mukminin Umar, hidup zamannya Utsman, sampai hidup zamannya Ali bin Abi Thalib, sampai hidup zamannya Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sampai hidup zamannya kerajaan Umayyah masih hidup. Ya, ibaratkan ya kalau sekarang pernah hidup dari mulai presidennya Pak Karno, begitu kan.
Jenengan ada yang udah lahir belum? Enggak ada. Ya, ini orang ini hidup apa dari mulai zaman presidennya Pak Harto sampai sekarang. Nah ini Anas bin Malik sampai zamannya kerajaan Umayyah. Kemudian beliau pun meninggal dunia, wafat di Basrah. Wa huwa akhiru man mata minas sahabati, dan beliau ini sahabat yang terakhir meninggal dunia. Ya, sahabat yang yang terakhir meninggal dunia, dan umurnya panjang, disebutkan sampai 100 tahun, Jawa. Luar biasa. Orang hari ini sudah jarang, Jawa. 50 tahun aja penyakitnya udah banyak, macam-macam. Nambah 50 tahun itu yang udah berat ini. Berat. Ini 100 tahun, Jawa. Ketika beliau wafat, ya, wa dhahabal yaumu nisful ilmi, disebutkan para ulama, orang-orang yang datang setelahnya, yang gak ketemu Rasul, ketemunya sahabat tinggal satu ini, ketika beliau wafat, ya setengah ilmu ya hilang. Kenapa? Orangnya meninggal dunia. Karena ilmu itu dibawa yang punya ilmu. Orang alim kan bawa ilmu. Ketika orang alimnya meninggal, ilmunya juga ke bawah otomatis. Nah, begitu. Kemudian beliau pun di waru ya annahu dufina. Kemudian beliau pun ketika beliau dikuburkan, ya, beliau dalam keadaan membawa apa? Ya, ketika sebelum wafat dia meminta ke keluarganya, ya, untuk dikuburkan dengan membawa rambutnya Rasul. Ya. Min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun wafat, ya, kemudian dikuburkan dengan apa? Dengan membawa rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya, dan semoga kita dikumpulkan dengan bersama mereka para sahabat, dan kita semoga Allah Subhanahu wa taala diberikan kebaikan dengan mengkaji dari perawi hadis sahabat ini dan juga hadisnya yang kita akan bahas insyaallah taala. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.